Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wal mujahidin fi sabilillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wa astaqul qailin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saderengipun ingkang tansah kawula muliaken Shahibul Bait, ugi sedaya rencang-rencang seperjuangan, senasib seperjuangan yang saya banggakan, yang semoga tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, semakin tambah pula kebaikan. Amin. Amin. Sesuai dengan moto, gimana motonya santai, menuju generasi muda yang lebih bermanfaat. Selaras dengan sabda baginda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua telah diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana ayat Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai saja kalian mau menghitung dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking akeh. Ya, saking akeh. Di antara salah satu kenikmatan tersebut yaitu yang paling agung, nikmatul Islam wa nikmatul iman. Pada malam hari ini kita masih ditetapkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Dan juga pada malam hari ini kita masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu kenikmatan yang tak ternilai harganya. Wis ra kena diregani maneh. Soalnya sebaik apapun seorang, ini sering kali saya sampaikan, sehebat apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, tanpa membawa iman, tanpa membawa label iman, maka tidak akan ada harganya nanti mereka setelah meninggal dunia. Iya, lek cek urip cek ono regane ning matane menungso, tapi seusai meninggalnya sudah tidak lagi ada harganya mereka. Jadi dengan awake dewe yang masih diberi keimanan toh meskipun ya juga enggak seberapa. Soalnya kadar iman kan yazid wa yanqus. Kadar iman itu yazid wa yanqus. Yazid itu terkadang nambah, naik, dan terkadang juga menurun. Kapan keimanan kita naik? Ya ketika kita taat terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Dan keimanan menurun di saat kita melakukan sesuatu hal yang telah Allah larang. Dan salah satu di antara nikmat Allah lagi yang telah
kita rasakan saat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghadiri majelis zikri. Toh meskipun dalam penyebutan nama bukan majelis zikir di sini, tapi kan isinya, esensi yang ada di dalamnya kan nggak lepas dari ngaji dan zikir. Istilahnya ngaji santai. Ben rak salah paham, ngaji santai itu bukan urusan ngaji di gawe santai, bukan seperti itu kalau saya maknani. Soalnya ini perlu saya luruskan. Barangkali mungkin ada sebagian orang yang menganggap miring atas adanya penyelenggaraan komunitas seperti ini. Mosok ngaji digawe santai. Mungkin barangkali ada wong jenenge wong ya mestine ono wis ora cocok. Tapi ini perlu diluruskan. Ngaji santai ini bukan urusan ngaji digawe santai, tapi kita memanfaatkan momen santai untuk mengaji. Benar betul. Niku sing perlu awake dhewe cekeli ben sekiranya ketika ada tanggapan miring dari seseorang kita bisa menjawab. Ngaji santai itu bukan urusan ngaji digawe santai, tapi memanfaatkan momen santai untuk mengaji. Benar betul. Memanfaatkan momen santai untuk mengaji luar biasa nih. Luar biasa. Atau meskipun terkadang kita nggak bisa mengikuti, sudah masuk di dalamnya saja luar biasa. Ya. Harapan kita apa? Semoga dengan keikutsertaan kita di komunitas seperti ini, kita termasuk salah satu sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Kun aliman, muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Toh meskipun awake dhewe ra iso teko, enggak bisa menghadiri. Paling tidak kita mengikuti, masuk di komunitas ini. Semoga harapannya itu, semoga kita termasuk di antara salah satu keempat yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Apa itu? Satu, kun aliman, dadi wong alim. Perintah Kanjeng Nabi, dadi wong alim. Apa iku wong alim? Wong sing ngerti babagan aku. Paling tidak kalau kita tidak masuk di wilayah ini, paling tidak kita bisa menjadi muta'alim. Wong sing gelem sinau, gelem ngaji, gelem belajar. Itu harapannya. Lamun enggak termasuk golongan muta'alim, paling tidak kita bisa masuk di golongan yang ketiga, mustami'an, wong sing gelem ngrungokke. Enggak termasuk golongan yang ketiga karena mungkin barangkali seringkali ada acara lain dan nggak bisa mengikuti. Paling tidak dengan keikutsertaan kita sebagai anggota, kita termasuk golongan yang nomor 4. Napa niku? Au muhibban, orang yang demen, wong sing seneng kalau kegiatan-kegiatan keislamian, kalau kegiatan-kegiatan pengajian. Paling nggak seneng. Bukti kesenangan awake dhewe lewat mana? Lewat ikut, lewat masuk anggota di dalamnya. Kan bukti oleh apa dia senang dan setuju. Dan harapannya kita ikut serta dalam anggota biar enggak menjadi golongan yang kelima. Ya, wis ra iso dadi wong sing alim, ra iso dadi wong sing nuntut ilmu, muta'alim, murid belajar, ora iso dadi wong sing mustami' melu ngrungokke, ora iso dadi wong sing seneng sisan. Bahaya, wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima, ya, tidak termasuk keempat yang diperintahkan. Napa niku kelima? Ya untuk intinya wis nggak seneng, nggak gelem ngrungokke, nggak gelem melu ngaji, nggak gelem mulang sisan. Itu dari Kanjeng Nabi, maka ia akan rugi dan celaka kalau sampai kita termasuk golongan yang kelima. Nah, makanya harapan kita ya, ikut serta dalam komunitas seperti ini itu tadi termasuk salah satu dari 4 yang diperintahkan dan dipesankan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Intinya pesan saya yang pengen kami sampaikan, jangan sampai kita bosan, ya. Bosan babakan urusan ngaji, paham nggak paham, ya, pinter nggak pinter, yang penting ngaji. Di saat kita bosan untuk berbuat kebaikan,
khususnya ngaji, maka di saat itu pula Allah akan bosan dengan kita. Coba bayangkan oleh Gusti Allah bosan dengan awake dhewe. Nah, diklaim rak ngono ae. Oh gak ngenes nasibnya. Oh iya tetap ngenes. Nah, ini di saat kita bosan untuk melakukan kebaikan, ya di saat itu pula Allah akan bosan dengan kita. Innallaha la yamillu hatta tamillu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai kita bosan untuk berbuat kebaikan. Intinya jangan bosan berbuat kebaikan, khususnya jangan bosan untuk mengikuti majelis ilmu atau pengajian. Ya, intinya awake dhewe diperintah ning Kanjeng Nabi kon nyedek-nyedek ning ulama. Baik, bosone awake dhewe kiai. Lamun awake dhewe gak iso cedhek ning kiai, paling enggak cedhek ning wong sing cedhek karo kiai. Ya. Nah, lamun sampean meh nyedhek batin kadoan, ya cedhek wong sing cedhek karo batin. Kan ngono sih. Kita mau mendekat kepada Allah kerepotan, dekatlah pada orang yang dekat kepada Allah. Nah, pesannya Habib Ali Zainal Abidin, kun ma'allah, jadi orang sing iso cedhek ning pangeran Gusti Allah. Lamun ora iso fa'ilam takun ma'allah, lamun awake dhewe ora iso cedhek ning Gusti Allah, karena saking banyaknya dosa yang kita miliki, saking besarnya satir yang menutupi, ya fakun ma'aman ma'allah, maka dekatlah dengan orang yang dekat kepada Allah. Fa'innam, karena orang tadi yusiluka ilallah, akan menyampaikan kalian kepada Allah. Rasa cedek kiai, cedek wong sing cedek nih kiai, yang mana kiai merupakan istilah bahasa Arabi ulama Rasatul Anbiya, sing cedek nih baginda Nabi, yang nantinya akan menyampaikan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ancaman kalau sampai kita nggak mau mendekat kepada ulama melebihi 40 hari, selama 40 hari kok sama sekali nggak menghadiri di majelis ilmu, maka ia akan terancam suatu penyakit yang namanya qaswatul qalbi, kerasnya hati atau hati, atos hati, penyakit koswah itu keras. Kalau sudah duduk kerase ngisore hati itu beda misalnya. Nah kerase ngisore hati itu penyakit. Tombone wong sing berapi. Banyak kasratul qalbi, kerase hati. Nah, terjangkit penyakit ini ya sulit sekali untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pangelan. Makanya jangan bosan-bosan. Wong inti dari ngaji, salah satu tujuan ngaji yo ben ngerti. Ben ngerti. Sidik-sidik babagan urusan agama. Ben ngerti sidik-sidik babagan urusan agama. Kalau kita mau memperdalam, mau mengetahui, kalau kita pengen tahu terkait urusan agama sebenarnya mudah, indah dan mudah untuk dipelajari. Jadi lamun ada orang kok terus menganggap agama itu suatu hal yang kurang mengenakan, ketidakenakannya lo di mana? Agama itu suatu hal yang indah, suatu hal yang indah. Kalau diparibasakan itu seperti halnya bangunan rumah yang mewah. Apapun fasilitas ada di dalam, itulah agama. Itulah agama. Lengkap. Babagan ompoe diajar menjeruning agama.
Tapi kita juga nggak dituntut untuk mengetahui dari semua yang ada di dalamnya. Ya, kita nggak dituntut ya untuk mengetahui semua yang ada di dalamnya. Jadi lek wis ngaji tuntutannya ora kudu dadi kiai. Kiai kabeh terus kaya apa nasibnya? Lah terkadang ada yang salah memahami. Lah kok ngaji wis akeh kiai. Tujuan ngaji bukan mengharuskan kita untuk jadi kiai atau jadi ustadz atau ngajari dan lain sebagainya. Enggak, itu wilayahnya orang-orang tertentu yang memang fokus mendalami dalamnya. Jadi agama itu enggak melarang siapapun untuk menjadi apapun. Agama itu enggak melarang siapapun untuk menjadi apapun, asalkan enggak keluar dari apa yang Allah perintahkan, enggak keluar dari apa yang telah Allah larang. Selagi enggak melanggar dari aturan yang telah Allah buat, juga jadi masalah sampai ingin menjadi apapun. Jadi tujuan pokok, tujuan inti dari kita mengkaji babakan agama, tujuan intinya apa? Agar kita bisa memposisikan diri kita saat ini sebagaimana apa yang telah Allah atur, gitu. Agar kita tahu, kita bisa memposisikan diri sebagaimana koridor yang telah Allah tentukan, sehingga jadi apapun kita nggak keluar dari jalannya. Itu tujuan inti dari kita mempelajari ilmu agama. Kita jadi pekerja pabrik lah misalkan, kan ada aturan-aturan di dalamnya. Bagaimana bisa bekerja dengan jujur dan lain sebagainya. Intinya nggak ada yang merugikan dari apa yang diajarkan dalam agama. Posisi kita sebelum nikah masih ngejumbu bagaimana bisa memposisikan sing wis rapi piye. Kan dewe-dewe makome kan dewe-dewe makome sing wis rapi karo jomblo ya dewe jelas ya. Sing wis rapi ya beda kewajibane kan. Wis ana apa kesibukan golek nafkah barang zahir batine ya. Yo dewe ibadah kabeh bisa bernilai ibadah. Sing jomblo ya kudu ikhtiar lan piye lah kan. Agar kita bisa, maksudnya kita mempelajari agama itu biar kita bisa memposisikan diri sebagaimana yang telah Allah atur sesuai koridor yang telah Allah buat. Burung nemu ya serung nemu berarti kok kan berarti makom awake dhewe jekon sabar. Intinya kan gitu. Wong kabeh padha-padha ganjaran. Padha-padha ganjaran. Apa terus nek awake dhewe urung nemu terus enggak ada kesempatan untuk ibadah, enggak ada kesempatan untuk mendapatkan suatu pahala hal itu, ya tetap masih banyak peluang lain untuk mendapatkan pahala atau kebaikan. Mung sabar awake dhewe karo ngenteni jodone yo ganjaran gede ya. Masyaallah. Coba berjodoh di mata saya. Itu. Apa malah sing perlu untuk disampaikan. Intinya kami pengen memotivasi supaya konco-konco iku ora bosen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan. Juga enggak memaksa kalian untuk bisa mengikuti. Yang penting tidak bosan dan tidak membenci itu saja. Ya. Enggak usah panjang lebar soalnya akeh sing ana acara sana. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ya lumayan akeh ya. Gimana? Sebelum kami akhiri, monggo kita tutup bersama
dengan membaca doa yang pernah kami jajahkan. Doa Mbah Mangli. Mbah Mangli. Saat derenge diwaos sareng-sareng kula wiwiti, kula mulai. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi wali. Moga sareng-sareng Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi wali. Allahumma Rabbana cukupono luberono beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi wali. Allahumma Rabbana cukupono luberono beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi wali. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Khairul kalam kafahun aquli lakum wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.